Malam itu, Dimas duduk termenung di teras rumahnya, memandangi layar ponsel yang menampilkan foto Gunung Sanggabuana. Sebuah komentar misterius muncul di forum pendaki. Naiklah sendirian ke Sanggabuana, maka kau akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Dimas merasa tertantang. Ia terbiasa mendaki sendiri. Tapi kali ini, entah kenapa, ia merasa berbeda. Ada dorongan aneh di dalam hatinya, seolah gunung itu memanggil namanya dalam bisikan lembut tapi menghantui. Malam makin larut dan suara serangga malam terasa menyesakkan. Dimas menatap langit. Bulan sabit menggantung seperti mata mengintai. Dalam hati, ia sudah mantap. Besok pagi, ia akan berangkat. Tanpa teman, tanpa rencana cadangan. Pagi itu, Dimas memarkir motornya di sebuah warung kecil di kaki Gunung Sanggabuana. Kabut masih menggantung rendah, membuat pepohonan tampak seperti siluet hitam yang diam mengintai. Tak ada pendaki lain. Jalur sepi. Penjaga warung sempat memperingatkan. Kalau sendirian, jangan nekat lewat jalur lama. Banyak yang gak balik. Tapi Dimas hanya tersenyum dan mengangguk. Dalam benaknya, suara panggilan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia mulai mendaki. Langkah demi langkah menyusuri jalur sempit yang mulai ditumbuhi semak. Pepohonan tua menjulang tinggi. Ranting-rantingnya seperti tangan-tangan tua yang mencoba menjangkau langit. Angin berdesir, membawa bisikan halus yang tak bisa dijelaskan. Seperti bisikan doa atau kutukan. Baru 1 jam mendaki, Dimas mulai merasa sesuatu yang ganjil. Ada suara langkah. Padahal ia sendiri. Ia berhenti. Hening, lalu langkah itu berhenti juga. Ia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin hanya pantulan suara dari bebatuan. Namun, tak lama kemudian, ia melihat sesuatu dari ujung matanya. Sebuah bayangan hitam melintas di balik pohon, terlalu tinggi untuk manusia, terlalu gelap untuk hewan biasa. Dimas bergidik, tapi ego dan rasa penasarannya menolak mundur. Ia lanjut berjalan, tak sadar bahwa sejak tadi ada yang mengikutinya dalam diam. Langkah Dimas terhenti mendadak. Di depannya, sebuah pohon besar tumbang melintang di jalur. Seperti pagar alam yang mencegah siapapun untuk melanjutkan. Daunnya sudah mengering. Tapi anehnya, batangnya tampak segar, seperti baru saja roboh. Dimas mencoba memutar arah. Namun jalur lain lebih sempit dan dikelilingi semak berduri. Ia nekat memanjat batang pohon itu. Saat kakinya menginjak kulit kayu, terdengar bunyi retakan aneh bukan dari kayu, tapi seperti suara yang berbisik dari dalam tanah. Dimas memandang sekeliling. Hutan sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara burung pun lenyap, digantikan dengungan halus yang menusuk telinga. Tak jauh dari situ, Dimas menemukan batu besar yang terukir simbol aneh. Seperti tulisan kuno, melingkar seperti spiral, dengan jejak merah seperti darah kering mengalir dari lekukannya. Ia menyentuhnya dengan ujung jari, dan seketika tubuhnya merinding. Jantungnya berdegup lebih cepat. Napasnya memburu. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar dari balik pepohonan. Lirih, tapi jelas suara perempuan. Padahal, Dimas yakin betul tak ada siapapun yang mendaki hari ini. Ia celingukan. Tapi yang terlihat hanya dedaunan bergoyang pelan, seakan menyambutnya. Ia kembali melangkah, tapi kini dengan kegelisahan mengendap dalam benaknya. Ia tak sadar bahwa dari balik semak, sepasang mata merah mengintainya dengan sabar. Menjelang sore, Dimas menemukan tanah datar yang cukup ideal untuk mendirikan tenda. Di sekelilingnya, pepohonan menjulang rapat, menciptakan bayangan gelap meski matahari belum tenggelam sepenuhnya. Suasana begitu sunyi, bahkan angin pun seakan enggan berhembus ke tempat itu.
Ia mendirikan tenda dengan cepat, mencoba mengalihkan pikirannya dari rasa tidak nyaman sejak tadi. Namun saat membuka carrier, ia tertegun. Kompas dan korek gasnya hilang, padahal tadi pagi masih lengkap. Dimas mencoba berpikir logis mungkin terjatuh, tapi perasaan aneh kembali menghantui. Seolah ada yang sengaja membuatnya tetap berada di gunung ini. Malam pun tiba. Suasana makin mencekam. Tenda yang biasanya terasa seperti tempat paling aman, kini justru menyesakkan. Di luar, terdengar suara dedaunan bergesekan. Lalu seperti langkah kaki mengitari tendanya. Pelan, lalu berhenti. Lalu bergerak lagi. Dimas menahan napas. Ia mencoba mengintip dari sela tenda, tapi hanya melihat kegelapan. Lalu tok, tok, tok. Sebuah ketukan pelan di tiang tenda membuat darahnya membeku. Siapa yang mengetuk di tengah hutan seperti ini? Ia menggenggam pisau lipat, siap berjaga. Namun yang datang bukan manusia, melainkan suara nafas berat berembus dari balik kain tenda, disusul bisikan, "Jangan tidur di sini." Pagi menjelang, dengan cahaya surya yang muram, Dimas terbangun dengan tubuh kaku dan kepala berat. Ia tak ingat kapan tertidur yang. Ia ingat hanya suara napas berat di balik tenda dan bisikan yang menyuruhnya pergi. Dengan jantung masih berdebar, ia keluar dari tenda. Udara dingin menusuk kulit, tapi yang membuatnya menggigil bukan itu. Di sekeliling tendanya, tanah basah penuh dengan jejak kaki. Bukan satu, tapi puluhan, bahkan mungkin ratusan. Semuanya mengarah ke tendanya, lalu menghilang tanpa arah yang jelas. Yang ganjil, bentuknya tak seperti kaki manusia. Panjang, jari-jari menyebar dengan kuku melengkung, seperti cakar. Dimas mundur perlahan, menahan mual dan panik. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya ilusi karena kelelahan. Tapi bau amis dan busuk perlahan mulai memenuhi udara. Ia menoleh dan melihat gundukan tanah segar tak jauh dari tendanya, seolah bekas kuburan baru. Dengan gemetar, ia mendekat. Di atasnya, seikat rambut panjang hitam menempel pada ranting pohon. Terikat seperti persembahan. Dimas tak sanggup menatapnya lama-lama. Ia memutuskan untuk segera berkemas dan melanjutkan perjalanan. Tapi saat ia hendak melangkah, terdengar suara dari balik semak, lirih namun jelas. "Kau belum boleh pulang." Dimas berbalik cepat, tapi tak ada siapapun. Langkah Dimas semakin berat. Setiap sudut jalur pendakian kini seakan berubah menjadi labirin aneh. Beberapa pohon yang dilewatinya terasa familiar, seperti ia berjalan memutar di tempat yang sama. Rasa panik mulai menyusup, namun ia terus memaksa maju hingga akhirnya menemukan celah jalur menurun menuju lembah kecil yang dipenuhi beta-bata besar berlumut. Di tengah lembah itu, sebuah batu besar berdiri tegak. Permukaannya licin dan menghitam, seperti hangus terbakar. Saat Dimas mendekat, suara aneh terdengar. Tetesan air, tapi tak ada hujan. Ia menempelkan telinga ke batu itu, dan tubuhnya langsung kaku. Dari dalam batu, terdengar suara tangisan. Suara lirih perempuan yang seperti terjebak dan memohon dilepaskan. Dimas mundur tergesa. Jantungnya berdetak gila. Langit mendung dan kabut mulai turun perlahan, menyelimuti seisi lembah dengan aura dingin menusuk tulang. Ia mencoba menjauh, namun jalur yang ia lewati tadi menghilang, tertutup kabut. Suara tangisan makin keras, kini disertai bisikan yang bergema dalam pikirannya, bukan di telinga. "Kau menginjak tanah kami, kau harus membayar." Dimas tak bisa bergerak. Tubuhnya seakan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Batu itu mengeluarkan retakan kecil. Dari sela retakannya mengalir darah segar yang menetes ke tanah, membentuk jejak menuju tempat ia berdiri. Kabut menebal,
membungkus lembah dalam selimut kelabu yang nyaris membutakan pandangan. Dimas melangkah dengan waspada. Tiap bunyi ranting patah membuatnya menoleh panik. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok samar. Seorang perempuan, berambut panjang menutupi wajah, mengenakan kain lusuh seperti kebaya tua. Ia berdiri mematung. Dia memandangi Dimas, meski tanpa mata yang terlihat. Dimas melangkah mundur, namun langkahnya terhenti saat menyadari sosok itu kini lebih dekat. Ia baru saja berkedip, suara tawa tipis terdengar. Namun tak berasal dari mulut sosok itu, melainkan dari sekelilingnya kabut itu hidup, berisi suara-suara yang seakan menertawakan kehadirannya. Sosok perempuan itu mengangkat tangan perlahan, menunjuk ke arah semak gelap di samping batu. Dimas tak ingin tahu, tapi matanya seperti dipaksa untuk melihat. Di balik semak, tersembunyi tumpukan tulang belulang manusia, sebagian masih berbalut pakaian pendaki. Nama-nama terukir di permukaan batu di dekatnya. Satu nama membuat jantungnya berhenti sejenak. Dimas W. Tangannya gemetar. Itu namanya. Ukiran itu tampak tua, seolah sudah ada sejak lama. Tapi bagaimana mungkin sosok perempuan itu menghilang ditelan kabut? Namun bisikannya tinggal. Kau sudah ditulis dalam takdir gunung ini. Dimas berlari menembus kabut tanpa arah pasti. Setiap langkah seperti menabrak dinding dingin yang tak terlihat, namun rasa takut mengalahkan logika. Nafasnya memburu, kakinya nyaris tak menapak tanah. Ia hanya ingin menjauh dari sosok perempuan tadi dan ukiran batu yang menyebut namanya. Namun, suara langkah kaki itu terus membuntuti. Irama langkahnya tak pernah berubah berat, menyeret, dan selalu berjarak hanya beberapa meter di belakangnya. Dimas berhenti, langkah itu berhenti. Ia maju, langkah itu menyusul. Tapi saat ia berbalik, tak ada siapapun. Dalam kepanikan, ia menginjak akar pohon dan terjatuh. Tubuhnya terguling ke lereng kecil, menghantam batu dan tanah basah. Saat membuka mata, ia menemukan dirinya di tengah lingkaran batu yang tersusun rapi. Di tengah lingkaran, ada bendera kecil dengan kain merah kusam, seperti penanda kuburan. Ia segera bangkit, namun kakinya menginjak sesuatu yang membuatnya menoleh. Sepatu pendaki masih utuh, tapi tanpa pemilik. Dan di atasnya secari kertas basah yang menempel pada batang pohon. Jangan teruskan, kami tak bisa kembali. Langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini dari segala arah. Dimas memejamkan mata, mengucap doa yang nyaris tak terdengar. Tapi suara yang menjawabnya justru membuat darahnya membeku. Doamu tak akan menolongmu di sini. Langit mulai menggelap, meski seharusnya belum senja. Awan menggulung pekat di atas hutan, dan hawa sejuk berubah menusuk. Dimas kembali berjalan, lebih ke arah pelarian daripada pencarian jalur. Kakinya gemetar, pikirannya kalut. Ia merasa seperti masuk ke dalam dimensi lain, di mana waktu dan ruang tak lagi wajar. Di tengah kepanikan, ia tiba di sebuah pohon besar yang menjulang seperti raksasa penjaga hutan. Batangnya hitam dan bengkok, dengan akar yang mencuat seperti tangan mencengkeram tanah. Ada sesuatu yang menggantung di salah satu dahan seperti kain putih yang tergerai. Saat Dimas mendekat, kain itu perlahan bergerak sendiri, bergoyang pelan meski angin tak berhembus. Dari bawah, ia baru menyadari, itu bukan kain, itu kafan. Dan di dalamnya, bentuk tubuh samar tergantung lemas. Wajahnya tak tampak, hanya suara lirih keluar. Kenapa kau datang sendirian? Pohon itu tiba-tiba mengeluarkan suara erangan seperti rintihan. Dan dari balik batangnya, muncul bayangan tinggi besar dengan wajah tak berbentuk hanya hitam, dengan mulut sobek lebar seperti robekan kain.
bayangan itu meluncur cepat ke arah Dimas. Dimas terjatuh dan merangkak menjauh, sementara suara dari pohon terus berulang. Sudah banyak yang datang, tapi tak pernah ada yang pulang. Dengan napas terengah dan lutut berdarah, Dimas memaksa tubuhnya menjauh dari pohon terkutuk itu. Malam akhirnya benar-benar jatuh, dan kegelapan yang menyelimutinya terasa lebih pekat dari malam biasanya. Ia menyalakan senter, tapi cahaya itu tak mampu menembus lebih dari beberapa langkah di depan. Saat menelusuri jalur sempit, Dimas mulai mendengar suara bukaan dari makhluk halus. Tapi percakapan, suara tawa dan obrolan pendaki samar namun nyata. Sejenak ia merasa lega. Mungkin ada orang lain. Mungkin ia bisa diselamatkan. Ia mempercepat langkah, mengikuti suara itu. Tapi yang ditemuinya justru pemandangan yang membuat tubuhnya membeku. Di depan, berdiri sekelompok pendaki dengan pakaian lengkap, duduk mengitari api unggun. Namun mereka tak bergerak, diam seolah membeku dalam waktu. Dimas mendekat pelan, tapi saat cahaya senternya menyinari wajah mereka, wajah itu kosong, tak bermata, tak berhidung, hanya kulit halus membentang seperti topeng yang belum selesai dibuat. Salah satu dari mereka perlahan berdiri. Lehernya berderak, lalu berjalan mendekat. Suaranya berat dan dalam. Kami juga datang sendirian. Seperti kamu. Yang lain mulai bangkit satu persatu, mengepung dari segala arah. Dimas berbalik dan lari sekengkeng-kengkengnya, menyadari satu hal mengerikan. Mereka bukan penampakan. Mereka adalah mantan pendaki yang tak pernah bisa kembali. Dimas terus berlari tanpa arah, menembus kegelapan hutan yang kini terasa seperti jerat hidup. Nafasnya memburu dan lututnya nyaris tak sanggup menopang tubuh. Tapi entah bagaimana, ia tiba di sebuah dataran terbuka. Tanah di sana kering, retak-retak, dan ditandai lingkaran batu besar. Di tengah lingkaran itu, berdiri batu menhir tinggi berlumut. Sekelilingnya ditancapkan tongkat-tongkat dengan kain putih kusam. Aroma dupa terbakar memenuhi udara. Meski tak ada api yang terlihat, langit di atas terasa terlalu dekat. Dan bintang-bintang hilang seperti langit pun menolak menyaksikan apa yang terjadi di tempat itu. Tiba-tiba, dari semak muncul sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih seperti sebelumnya. Namun kini wajahnya tampak pucat, matanya merah menyala, bibirnya membiru. Ia menatap Dimas dengan lirih. Kau adalah darah yang dipilih untuk menyambung jiwa yang terputus. Dimas mundur, namun tubuhnya seolah terhisap, mendekati menhir. Di sekelilingnya, bayangan para pendaki muncul satu persatu, membentuk lingkaran. Mereka mengangkat tangan dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dipahami, tapi terasa menyayat jiwa. Dimas berteriak, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dunia di sekelilingnya berputar, dan menhir itu mulai berdenyut seperti jantung raksasa. Kau harus tinggal agar gunung tetap hidup. Seketika, cahaya terang memancar dari menhir, dan tubuh Dimas tersedot ke dalam pusaran bayangan. 3 hari setelah dinyatakan hilang, Dimas ditemukan oleh tim SAR di kaki Gunung Sanggabuana. Ia berjalan tertatih, mengenakan jaket compang-camping, dengan mata kosong menatap lurus ke depan. Tubuhnya kurus dan kotor, namun tak satu pun luka berat ditemukan. Ketika ditanya, Dimas hanya menjawab pelan, "Aku sudah pulang." Tapi suaranya datar, matanya kosong. Tim SAR heran lokasi penemuannya berada di jalur lama yang sudah ditutup selama bertahun-tahun. Padahal ia seharusnya mendaki lewat jalur resmi. Dimas dibawa pulang. Namun sejak saat itu, ia berubah. Ia tidak lagi menyentuh alat pendakian. Ia hanya duduk di kamar, menatap tembok kosong berjam-jam. Kadang, ia berbicara sendiri.
kadang tertawa lirih di tengah malam. Ibunya pernah mendapati Dimas berdiri menghadap cermin, berbisik, "Aku bukan yang dulu, tapi dia kini ada di dalamku." Seminggu kemudian, tubuh Dimas menghilang dari kamarnya. Yang tersisa hanyalah jaket yang ia kenakan saat turun gunung basah, berlumpur dan menempel di lantai seolah baru saja dilepaskan. Di balik lemari, sang ibu menemukan sebuah batu kecil berukir spiral merah dan selembar kertas basah bertuliskan, "Satu jiwa kembali, satu lagi tinggal." Sejak hari itu, setiap malam purnama, terdengar langkah kaki mendaki sendirian di belakang rumah. Langkah yang berat, menyeret, seperti mencari jalan pulang dari dunia yang tak seharusnya dijamah.